Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu Guru Hebat Indonesia. Tidak terasa Bapak Ibu kita sudah masuk di hari terakhir Zoom kita dari rangkaian kegiatan workshop 32 jam pelajaran yang mengangkat sebuah tema menarik Bapak Ibu, yaitu membuat sebuah media pembelajaran interaktif dengan mengintegrasikan beberapa aplikasi, yaitu membuat aplikasi media pembelajaran interaktif di Canva dengan mengintegrasikan aplikasi lain seperti Mentimeter, kemudian Live Worksheet, bahkan Pak Saiful kemarin membahas di Wall ya Pak Saiful ya. Betul, Baik, malam ini karena materi kita sudah tuntas di hari ketiga kemarin, kita akan malam ini mungkin banyak berdiskusi. Misalkan bagi Bapak Ibu yang sudah punya produk atau misalkan ada kesulitan di mana, Bapak Ibu nanti bisa share screen, nanti Pak Saiful pandu atau mungkin bisa memperlihatkan kepada teman-teman yang lain apa yang telah dikerjakan gitu ya Pak Saiful ya. betul Pak. Baik, mungkin Pak Saiful mungkin ada yang mau disampaikan dulu sebelum mungkin kita silakan kepada teman-teman yang lain. Ya, baik terima kasih Pak Mulis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak dan Ibu Guru, terima kasih udah masih kita bersama, mau membersamai kita di sini. Pak Muklis hanya Mbak Umi yang memang tadi izin katanya tidak bisa mendampingi kita dan sekaligus mohon doanya nih dari semua Bapak dan Ibu. Kebetulan saya dapat informasi dari Mbak Umi barusan bahwa adanya mengalami kecelakaan sampai dari pagi tadi sampai hari ini masih di IGD dan belum sadarkan diri gitu sehingga Mbak Umi itu mungkin tidak bisa mendampingi kita lagi di rumah sakit. Informasinya seperti itu. Kita doakan saja Bapak dan Ibu sama-sama mudah-mudahan tidak terjadi hal-hal yang fatal buat adanya Mbak Umi. Nah, berikutnya sesuai dengan yang disampaikan oleh Pak Muklis tadi bahwa sebetulnya kita kebut materi tadi malam itu sengaja dari 4 platform yang seharusnya platform dibagi dua, tadi malam dua, malam ini dua, tapi pikir saya sekaligus saja lah gitu, supaya malam ini ada waktu untuk diskusi gitu kan, untuk diskusi. Jadi untuk mengevaluasi. Nah, sedikit mungkin dari saya sebagai tambahan Bapak dan Ibu, eh, ketika kita telah bukan menguasai, paling tidak kita tahu bagaimana cara menyajikan sebuah bahan ajar atau bahan presentasi lah katakan menggunakan aplikasi Canva yang sampai hari ini masih free buat belajar ID dengan fasilitas-fasilitas pro yang diberikan untuk para guru di Indonesia ini patut untuk dimanfaatkan. Nah, ada beberapa tips yang mungkin ini akan menjadi catatan buat kita semua, baik itu untuk membuat bahan ajar maupun untuk misalkan mau dijadikan sebagai aplikasi pembelajaran yang misalkan diikut sertakan untuk lomba misalkan. Nah, tidak jarang Bapak dan Ibu, teman-teman kita di Indonesia ini yang guru-guru hebat banyak meraih kalau misalkan di perlombaan pembuatan bahan ajar, tidak jarang banyak guru-guru hebat kita yang memang menggunakan Canva gitu. Tapi tentu Canva yang terintegrasi seperti tadi. Nah, biasanya Bapak dan Ibu dalam sebuah lomba itu ada syarat yang memang eh, aplikasi itu diharuskan ketika misalkan apa namanya LKPD-nya itu tidak keluar dari Canva, Anda disyaratkan harus seperti itu. Jadi ketika misalkan kita membuat ulangan uji kompetensi maupun latihan, nah itu tidak harus keluar dari Canva, tidak masuk ke tab baru gitu. Nah itu biasanya yang disyaratkan seperti itu. Kemudian yang kedua juga kenapa Canva itu jarang dijadikan sebagai apa namanya bahan pertimbangan
Nah, karena alasannya Canva itu double klik. Jadi maksudnya gini, seperti yang saya sampaikan semalam, ketika kita mengklik Canva di layar Canva, itu kan klik di mana saja itu bisa berpindah ke page yang lain atau ke halaman yang lain kan gitu. Nah, tetapi kan kita sudah tahu triknya sekarang bahwa bagaimana supaya Canva itu seperti halnya aplikasi-aplikasi lain, jadi dalam kendali kita gitu. Jadi hanya objek yang bisa diklik ketika Canva itu pindah. Jadi tidak sembarang objek asal pindah, enggak. Nah, caranya tadi ditutup dengan namanya apa ya, penutup lah, eh, covernya gitu, cover yang ditransparansikan di nol. Nah, itu tip-tip itu. Yang ketiga, Bapak dan Ibu, penggunaan eh, background atau penggunaan template juga ini sangat mempengaruhi untuk para pembaca atau untuk para siswa kita atau untuk para juri ketika lomba. Gunakan template-template yang sifatnya eh, tidak mengganggu pandangan. Tidak mengganggu pandangan itu misalkan dalam sebuah layar atau dalam sebuah halaman itu terlalu banyak pewarnaan misalkan, atau terlalu banyak tulisannya, terlalu numpuk banget. Nah, itu juga mengganggu pandangan. Oleh karena itu, gunakan yang simpel, pewarnaan yang tidak terlalu mencolok gitu kan. Dan antara halaman satu dari cover sampai terakhir diusahakan itu seirama. Jadi misalkan kalau kita ngambil satu sampling template, gunakan aja itu semua gitu. Kalaupun kurang bisa digandakan halaman itu dengan halaman yang lain, paling ngerubah-rubah sedikit. Sehingga dari awal sampai akhir si pembaca atau yang melihat itu merasa tidak terganggu pandangannya ketika berpindah dari halaman satu ke halaman yang lain. Kenapa? Karena senyawa, warnanya senyawa, backgroundnya senyawa, gitu, animasinya juga tidak terlalu mengganggu. Nah, itu trik-trik itu sebetulnya ini untuk lebih memaksimalkan produk kita, gitu kan? Lebih memaksimalkan produk kita. Yang keempat, Bapak dan Ibu, dalam penggunaan audio. Nah, dalam penggunaan audio diusahakan audio itu tidak monoton dan katakanlah begini Bapak dan Ibu, jangan mengukur hobi kita audio itu, gitu. Jangan mengukur hobi kita, tapi kira-kira nih kalau saya sertakan audio sebagai background musik, backsoundnya untuk layar atau untuk halaman, kira-kira enak nggak? Nah, di internet itu sebetulnya banyak Bapak dan Ibu. Caranya begini, download backsound no copyright. Maksudnya ketika misalkan ini mau ditampilkan ke YouTube ya kan itu harus hati-hati juga. No copyright untuk presentasi misalkan. Dan diusahakan itu yang instrumennya saja. Jadi jangan ada yang vokalnya gitu. Kalau ada vokalnya, nah ini biasanya mengganggu. Yang saya rasakan seperti itu. Instrumennya saja. Kenapa yang no copyright? No copyright itu ketika misalkan diupload ke YouTube itu tidak kena teguran dari YouTube karena itu no copyright. Artinya tidak ini sama orang kan, diklaim sama orang. Dan itu banyak Bapak dan Ibu. Kemudian karena ini bentuknya presentasi, nah sebetulnya di internet itu sudah kita arahkan. Mereka mengarahkan kalau misalkan backsoundnya itu untuk presentasi, berarti akan disodorkan instrumen-instrumen musik yang biasa digunakan untuk presentasi. Jadi jangan jangan semua kita masukkan. Kemudian yang kelima dalam penggunaan backsound tadi itu diusahakan tidak semua slide itu menggunakan gitu. Ada slide yang sebetulnya tidak perlu. Contoh misalkan ketika di slide itu ada video,
ada video, nah itu tidak harus ada audionya. Kenapa? Karena nantinya akan bertabrakan antara video yang di play oleh peserta didik kalau oleh pembaca dengan audio yang muncul di situ. Jadi itu tidak perlu. Kemudian pengaturan volume juga, volume itu 25% dari suara kita, atau kalau kita memberikan suara ya. Kalau kita memberikan dubbing, kalau kita mendubbing misalkan itu backsoundnya 25% aja. Jadi tidak mengalahkan vokal ketika kita misalkan bersih atau ketika itu ada videonya gitu. Nah, itu sebetulnya trik-trik yang apa ya namanya sederhana, tetapi pengalaman saya ternyata itu pengaruhnya sangat besar. Pengaruhnya sangat besar. Sehingga Bapak dan Ibu, ketika kita upload di YouTube, eh, produk ini pasti pasti ketika orang sudah melihat ya, ketika sedang orang melihat produk kita, itu pasti besok-besok, kemudian minggu besok itu biasanya ditunggu. Jujur, mungkin Bapak dan Ibu pernah merasakan ya, ketika kita masuk ke sebuah channel pendidikan tentunya, kemudian ada sebuah tutorial tentang misalkan metodologi pembelajaran yang dibuat di Canva dalam bentuk video, begitu kita lihat awalnya sudah menarik pandangan kita, itu biasanya kita tunggu gitu. Biasanya saya begitu. Kenapa? Karena begitu tampilan pertama saja itu sudah enak itu dilihat. Dari pewarnaan, dari backsoundnya juga tidak terlalu mengganggu, kemudian dari tampilan apa namanya template-nya juga senada gitu. Itu biasanya yang saya rasakan ini bagus banget gitu, bagus banget nih tampilannya. Itu biasanya kita tunggu produk berikutnya. Nah, itu yang kita harapkan Bapak dan Ibu. Mudah-mudahan sih di sini bahkan mungkin ada yang sudah menjadi guru YouTuber ya, YouTube channel YouTube-nya sudah banyak. Itu dikembangkan. Saya sarankan sih seperti itu bagi teman-teman yang misalkan yang belum memiliki channel YouTube gitu kan. Saya sih sarankan Bapak dan Ibu, eh, semua produk kita yang hasil pelatihan dimanapun ya, ataupun materinya apapun, itu dijadikan video untuk kemudian kita upload. Artinya begini, ketika misalkan kita konsumsi di kelas, itu kan hanya siswa kita, ya kan? Atau kita konsumsi dengan rekan sejawat, itu kan hanya teman guru saja yang melihat, yang menikmati. Tetapi misalkan kita simpan di channel YouTube, itu akan lebih banyak orang mendapatkan manfaat dari kita. Dan satu hal, jangan dulu berpikir penghasilan, jangan. Itu menurut saya akan mengganggu nantinya. Tapi berkarya saja, kemudian kita tidak berhenti untuk terus berkarya, kemudian upload, berkarya, upload. Sebetulnya dengan sendirinya, hal-hal finansial itu dengan sendirinya, itu yang saya rasakan. Nah, intinya jangan berhenti untuk berkarya. Nah, triknya malam ini insya Allah saya berbagi seperti itu gitu kan. Jadi insya Allah akan memberikan kebermanfaatan untuk semua. Nah, itu sih Pak Muklis, kalau mungkin saya hanya coba sharing saja ya, sharing pengalaman gitu. Dan satu hal Bapak dan Ibu, jangan berhenti di sini gitu loh. Jangan berhenti di sini. Maksud saya gini, Bapak dan Ibu kan ini ini mohon maaf misalkan yang guru ya, bagi yang guru ya. Kan dalam 1 tahun itu anggap saja kita memiliki 2 semester itu, kalau dari tema itu sekitar 4 sampai 5 TP ya, kalau nggak salah lah. Kalau dalam satu pelajaran, dalam satu mata pelajaran dalam 1 tahun itu kan minimal 5 TP kan, 5 TP. Nah, dari TP itu kan banyak tema gitu. Nah, setiap tema atau dari satu TP dikembangkan menjadi satu video, itu karya kita setahun udah cukup banyak gitu kan. Belum lagi misalkan ditambah dengan bukti karya kita di kelas. Nah, bukti karya kita di kelas juga Bapak dan Ibu bisa untuk dijadikan sebagai bahan upload di YouTube. Kan sekarang triknya sangat mudah Bapak dan Ibu. Misalkan taruhlah mau disupervisi. Sebetulnya kalau saya
ke teman-teman kepala sekolah itu sering dikatakan begini, untuk mensupervisi siapa guru itu sebenarnya tidak perlu lagi kita nongkrong di dalam kelas mereka ya, di dalam kelas guru yang mau disebut, tidak perlu sebetulnya, Mas. Tinggal bagaimana guru menyiapkan seluruh rekaman pada saat dia belajar mengajar itu sebagai bukti. Dan bahkan jika tidak dihadiri oleh pimpinan, biasanya kita itu kan lebih eksplor ya, lebih lebih apa ya, ya enjoy aja ngajar. Itu beda dengan ketika ditongkrongin gitu oleh kepala sekolah atau oleh kepala dinas misalkan kan, gitu, oleh pengawas misalkan. Nah itu kan beda Bapak dan Ibu. Nah kalau saya sih ngobrol dengan teman-teman selalu begitu. Ya udah guru pasang aja 4 kamera di pojok depan dan belakang, ngajar seperti biasa aja. Nah baru kemudian diedit kan gitu, diedit dijadikan video video pembelajaran, kemudian diberikan kepada pimpinan, ini kami ngajar seperti ini. Itu sudah cukup sebetulnya. Sekarang kan tidak perlu ya kayak dulu nongkrong itu diliatin gitu kan. Nah ini kan sudah zamannya IT gitu, lebih lebih ini menurut saya. Jadi kebermanfaatannya tiga. Yang pertama untuk siswa, yang kedua untuk pengawas atau kepala sekolah kalau misalkan disupervisi, yang ketiga untuk publish, untuk masyarakat pada umumnya termanfaat. Direkam kemudian dijadikan video dan lain sebagainya. Nah itu trik-trik itu sebagai pengalaman saja saya, artinya se sekecil apapun ya kita berkarya sajalah Bapak dan Ibu, berkarya gitu ya, ibaratnya di sela-sela kesibukan kita mengajar. Bagi yang guru, insya Allah sisihkan waktu sedikit untuk mau nongkrong seperti ini di depan laptop, kemudian utak-atik, dan ada hasilnya itu sangat luar biasa. Itu tidak ternilai dengan apapun. Produk kita tidak ternilai dengan apapun. Dan itu akan manfaatnya sepanjang hayat. Karena tidak akan pernah berhenti, Bapak dan Ibu. Nah, kemanfaatannya, contoh seorang guru memiliki channel YouTube misalkan, ya saya kembali ke YouTube lagi lah. Itu Bapak dan Ibu tidak akan pernah mati. Sekalipun percepatannya tidak secepat Telegram, kan? Tidak secepat artis, tidak secepat orang-orang terkenal untuk viewernya, untuk subscribe, tidak secepat, tidak. Tapi satu hal yang dijanjikan dan dijamin tidak akan pernah mati, Bapak dan Ibu. Kenapa tidak akan pernah mati? Guru itu kan selalu berjalan, selalu bergerak. Ketika guru yang satu di periode tertentu itu sudah lewat, datang periode berikutnya. Dan kan konsep-konsep pembelajaran masih sama aja sampai sekarang dari zaman dulu kan gitu. Pasti dicari gitu. Itu makanya saya mengatakan bahwa channel guru YouTuber itu tidak akan pernah mati. Cuman jangan berharap cepat. Ya, orang kita kan lebih suka ke guyonan, lebih suka ke humor, viewernya banyak. Tapi kalau udah ilmiah, ilmiah itu, kalau sudah ini itu orang jarang, tapi tidak akan pernah mati gitu. Ya gitu kira-kira seperti itu sih Pak pengalaman saya. Nah malam hari ini Bapak dan Ibu, jika misalkan ada di antara Bapak dan Ibu yang sudah siap, udah membuat produk, mau berbagi dengan teman-teman yang hadir di sini, monggo kita apa namanya, kita bareng-bareng lah gitu. Nah ini apa tugasnya kan begitu. Jadi begini Bapak dan Ibu tugasnya itu. Pertama, 3 malam kemarin kita belajar bagaimana membuat bahan ajar menggunakan aplikasi Canva yang terintegrasi dengan platform Live Worksheet, yang terintegrasi dengan Wordwall, yang terintegrasi dengan Mentimeter, dan yang terintegrasi dengan Taliform. Jadi 4. Nah, tugas Bapak dan Ibu adalah membuat bahan ajar seperti yang telah kita pelajari. Temanya bebas Bapak dan Ibu.
temanya bebas sesuai dengan jika guru sesuai dengan mapel yang kita ampuh. Cukup satu TP saja, satu tujuan pembelajaran saja, atau satu tema, cukup satu. Nah, itu tugasnya. Tetapi pertanyaannya, apakah harus semua platform dimasukkan? Tidak, Bapak dan Ibu. Tidak. Boleh salah satu. Misalkan ya, Bapak dan Ibu. Di bagian apa namanya asesmen diagnostik, di asesmen awal pembelajaran, Bapak dan Ibu menggunakan Mentimeter misalkan di asesmen itu wajib ada salah satu form di situ. Mau menggunakan Mentimeter boleh, silakan bisa. Kemudian di bagian ulangan Bapak dan Ibu bisa menggunakan live worksheet, bisa menggunakan tally form, ya kan, atau bisa menggunakan word wall, dipilih saja. Atau di bagian asesmen diagnostik menggunakan word wall misalkan. Kemudian di bagian uji kompetensi atau latihan, Bapak dan Ibu menggunakan yang 3 sisanya. Bisa Mentimeter, bisa tally form maupun liveworksheet.com. Itu. Jadi berarti 2. Jadi tidak harus 4-4-nya Bapak dan Ibu dimasukkan ya, tidak mesti. Tapi kalau seandainya mau menggunakan semua ya nggak apa-apa, silahkan. Tapi minimal ada 2 aplikasi yang atau platform yang diintegrasikan dengan Canva. Itu. Kemudian untuk halaman bebas Bapak dan Ibu, tapi yang terpenting itu betul-betul memuat bahan ajar gitu. Contoh misalkan, pertama ada cover, itu wajib Bapak dan Ibu cover. Yang kedua ada menu, ya menu wajib Bapak dan Ibu. Menu itu untuk mengarahkan ya. Menunya apa saja? Menunya itu pertama tujuan pembelajaran, yang kedua materi, yang ketiga evaluasi, yang keempat refleksi dan kesimpulan, yang kelima pembuat wajib dibuat Bapak dan Ibu, sebagai bukti itu punya kita ya, itu menunya. Kemudian di lembaran ketiga masuk ke asesmen diagnostik. Asesmen diagnostik itu tadi Bapak dan Ibu membuat sebuah pernyataan yang diminta anak untuk mengeluarkan pendapatnya dari gambar atau video yang kita simpan di slide 3 itu, yang tentu berkaitan dengan tujuan pembelajaran yang akan dibahas di materi berikutnya. Lalu linknya disimpan di situ untuk asesmen diagnostiknya. Nah, itu halaman 3. Di halaman 4 baru Bapak dan Ibu masuk ke materi. Nah, materi ini Bapak dan Ibu bisa, kalau satu lembar sih mungkin nggak cukup ya. Pasti materi itu bisa 2 atau 3 lembar. Itu terserah Bapak dan Ibu. Dan ingat bahwa ini adalah slide, bukan bukan word ya. Slide itu artinya ketika Bapak dan Ibu menyimpan materi di sana tidak harus semua dimasukkan gitu. Tapi poin-poinnya saja, namanya juga PowerPoint kan gitu. Poin-poinnya saja. Nah, di materi itu di halaman 4 misalkan mau menyisipkan video boleh. Mau menyisipkan audio boleh. Tapi tidak wajib ya Bapak dan Ibu, tidak wajib, hanya kalau mau menyisipkan boleh silakan. Di halaman 5-6 juga boleh silakan. Itu misalkan kalau materinya 3 lembar, 3 halaman. Tapi kalau cukup 2 nggak apa-apa. Itu yang penting ada materi. Nah, di halaman berikutnya eh, di halaman berikutnya ini apa namanya, latihan ya Bapak dan Ibu, latihan. Nah, untuk latihan itu, nah tinggal pilih. Kalau misalkan yang dipakai di depan untuk apa asesmen itu misalkan word wall atau misalkan Mentimeter, maka untuk latihannya menggunakan selain itu gitu. Misalkan mau Mentimeter, mau
apa namanya live worksheet atau mau menggunakan tali fold, bebas Bapak dan Ibu. Udah kepake tuh dua-duanya kan gitu. Nah, di halaman berikutnya tinggal Bapak dan Ibu membuatkan refleksi dan kesimpulan, kesimpulan dan refleksi. Cukup satu lembar, ya cukup satu lembar. Terakhir di halaman terakhir baru maaf ada yang terlupakan, refleksi kesimpulan kemudian di halaman berikutnya itu referensi. Bapak dan Ibu lupa, referensi itu Bapak dan Ibu menyebutkan sumber yang digunakan. Misalkan aplikasi yang digunakan Canva, kemudian bahan ajar diambil dari buku buku guru, buku siswa Kemendikbud misalkan gitu kan, atau kalau sumber lain sebutkan sumber lain. Kemudian aplikasi yang digunakan untuk asesmen diagnostik menggunakan Mentimeter misalkan. Kemudian aplikasi yang digunakan untuk ulangan menggunakan Wordwall misalkan. Nah, itu dicantumkan itunya, itu namanya referensi. Gitu kan. Atau misalkan kita mengupload YouTube, ya kan, disebutkan channel YouTube-nya di situ gitu. Mau YouTube kita sendiri nggak apa-apa dicantumkan, apalagi YouTube orang kan gitu. YouTube yang kita ambil linknya dari YouTube orang itu harus dicantumkan bahwa video yang digunakan ini bersumber dari HTTPS YouTube bla 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 kan gitu, gunakan. Termasuk audio misalkan, termasuk gambar yang kita ambil cantumkan di situ. Nah, itu di referensi. Baru halaman terakhir adalah apa namanya, pembuat. Pembuat itu ya nama kita, pembuat nama sekolah dan sebagainya, kemudian link medsos kita cantumkan di situ. Nah, itu aja Bapak dan Ibu untuk apa namanya, untuk proyeknya ya, santai saja karena kita ada waktu cukup panjang sebetulnya. Saya insya Allah di grup mendampingi terus. Jika ada Bapak dan Ibu yang agak kesulitan, tinggal tinggal kita diskusikan di grup, tidak di Zoom lagi, di grup. Insya Allah sampai tanggal 25 kalau nggak salah, mungkin nanti Pak Mulis lebih lebih ininya gitu kan. Nah, tadi ada yang bertanya, eh baik, tadi ada yang bertanya, apakah boleh menggunakan akun Gmail selain Belajar ID untuk platform yang 4 tadi? Boleh, silakan. Saya juga gitu, Pak. Saya juga menggunakan Gmail umum, tidak menggunakan Belajar ID. Itu boleh, nggak apa-apa. Bahkan untuk Canva-nya juga kalau Bapak menggunakan apa namanya kan menggunakan akun umum tapi punya akses pro itu kan lebih baik gitu. Tapi karena kita difasilitasi di Canva itu belajar ID dan diberikan akses pro, maka kita seringnya kan menggunakan belajar ID. Tapi kalau untuk platform lain yang seperti tadi Mentimeter, Live Worksheet, kemudian apalagi Wordwall dan Taliform itu boleh menggunakan akun umum. Gmail biasa boleh. Saya juga menggunakan itu, tidak menggunakan Belajar ID, itu boleh. Terus tadi ada yang bertanya minta di-share yang semalam kita buat. Baik, nanti saya share Bapak dan Ibu contoh yang tadi malam kita buat, atau ada yang sudah komplit yang sebelum ini saya sudah buat, nanti saya share sebagai perbandingan saja ya Bapak dan Ibu. Atau begini bisa juga, ini sebetulnya meringankan Bapak dan Ibu ya, sebetulnya meringankan Bapak dan Ibu. Eh, bagi yang betul-betul kesulitan untuk memulainya, ada kesulitan ya Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu tinggal mengakses yang telah kita buat. Misalkan yang telah saya buat itu tinggal diganti dalamnya gitu. Template punya saya gitu kan yang sudah dibuat. Nanti Bapak dan Ibu tinggal rombak semua, tinggal ngeganti isinya. Nah, itu silahkan, nggak apa-apa kan, sama aja template dari saya yang sudah, tinggal gunakan, tidak ngedit-ngedit lagi, tapi konteksnya dirubah. Yang jika yang mau ya, jika yang mau seperti itu, jadi nggak ini nggak aduh gimana dari mana penempatannya. Nah, tapi sebaiknya sih desain sendiri. Tapi bagi yang Bapak dan Ibu yang waktunya mungkin ya karena kesibukan kita
di sekolah, kalau yang mengajar atau kesibukan Bapak Kepala Sekolah yang memang selalu kelilingnya untuk gurunya, ya silakanlah pakai aja mungkin. Tapi tadi Pak Mulis mungkin nanti lebih lebih ini lagi. Kalau menurut saya sih pakai template yang sudah jadi punya saya gitu, tapi dalamnya dirubah gitu. Dalamnya dirubah. Namanya kan ATM, Bu. Gitu. Amati, tiru, dan modifikasi. Baik, nanti saya share, Pak. Nanti saya share di grup untuk ininya. Eh, Ya, kalau yang untuk Mentimeter itu memang harus keluar Pak, Mentimeter itu. Kecuali Bapak menyimpannya, ini Pak, menyimpannya itu embednya. Jadi dicari embednya. Hanya lagi-lagi kadang-kadang, mohon izin, kadang-kadang tidak setiap embed itu bisa masuk ke Canva yang pakai akun Belajar ID. Nah, biasanya saya sering gagal itu kalau embed Mentimeter itu, apa ya, selalu katanya terbacanya salah. Tapi kalau menggunakan Canva yang tidak menggunakan Belajar ID, itu biasanya lancar-lancar aja. Nah, nggak apa-apa Pak, kalau misalkan selalu masuk ke tab baru ya, maksudnya ke tab baru, Mentimeternya ketika di nggak masalah sih, nggak masalah. Tapi misalkan kalau ada lomba diminta masuk, nah itu harus diusahakan. Kan kalau lomba tidak harus Mentimeter ya. Tapi kalau sekarang kan untuk produk kita nggak masalah Pak, lari keluar ke tab keluar itu nggak masalah. Nanti kan kita bisa ngeceknya di Mentimeternya kan gitu. Bisa ngeceknya kan kita di Canva-nya kan gitu. Kan bisa dicek. Itu aja sih Pak. Gitu. Iya Pak, nanti saya share yang tadi malam kita share, atau nanti yang sudah saya buat yang lebih lengkap sih, yang memang yang sudah saya buat sebelum sebelum ini, sebelum Zoom itu udah saya siapkan sebagai contoh saja. Nanti bisa diisi. Dan mungkin akhirnya nanti saya berbagi Pak, berbagi link. Caranya gini Pak, nanti saya kirim linknya, klik untuk akses, lalu Bapak jangan ngedit di situ, gitu. Kalau ngedit di situ berarti kan masuk ke ini ya, masuk ke pekerjaan saya, tapi Bapak ambil salinannya dulu gitu, biar masuk di Canva Bapak gitu, Bapak dan Ibu. Jadi disalin dulu, bikin salinan gitu. Jangan langsung edit di sini. Nanti saling edit di situ, numpuk di situ semua kan gitu. Salin dulu baru diganti namanya biar jadi punya kita. Nah, itu caranya gitu, Pak. Gitu. Atau mungkin saya contohkan ya, Bapak dan Ibu, takut ada yang agak kebingungan. Izin Pak Muli saya share dulu ya. Ya, silakan Oke, Pak. sebentar. Termasuk nanti Pak Saiful, Ya, nanti yang dimasukkan di kantong linknya ya, link kanvanya ya. ya, link Canva-nya. Iya, baik. Nanti di Nanti Pak. dicontohkan juga Pak supaya teman-teman lihat. Ya, baik, baik. Bentar, Pak. Jadi Bapak Ibu sekalian ini nanti Pak Saiful berikan akses. Bapak Ibu yang kesulitan membuat templatenya, gitu Pak Saiful ya. Nanti bisa Ya. buat salinannya. Tapi Bapak Ibu jangan langsung ambil itu, diedit dulu sesuai dengan materi Bapak Ibu. Jadi tinggal edit yang punya Pak Saiful. Tapi misalkan teman-teman mau buat yang baru, lebih bagus lagi Bapak Ibu. Kalau Betul. misalkan mau mencoba yang baru. Bentar, Pak. Saya ambil dulu ininya dulu. Nah, ini Bapak dan Ibu yang nah ini bisa Bapak dan Ibu gunakan untuk template-nya ya. Desain pembelajaran Canva. eh,
Tapi, nah maksudnya gini Bapak dan Ibu, ini kan materinya materi IPS kelas 7 ya Bapak dan Ibu. Hanya desainnya kan tidak apa jadikan template gitu kan. Contoh ini desain pembelajaran bermakna. Nah, ini tinggal diganti ya Bapak dan Ibu. Nah, untuk mengganti ini jangan lupa Bu, karena ini kan sudah ketutup ya, sudah ketutup dengan ini harus keluar dulu. Nah, harus dibuka dulu Bu ininya. Kalau tidak dibuka, nah, Bapak Ibu nggak bisa ngedit. Gitu. Ini takut nanti lupa ya, takut kok nggak bisa diedit, bukan nggak bisa diedit Bu, ini tutup dibuka dulu penutupnya. Kita kan kemarin nutup ini ya, nutup ini gitu. Nah ini baru bisa diedit Bu, misalkan pembelajaran apa gitu, mau ditambah foto pemilik di sini boleh, silakan, itu diimprove lah gitu. Nah cuman ini kan ditutup supaya dikliknya hanya di icon yang kita butuh. Kemudian di sini, nah ini hanya tinggal diganti aja, ini juga ditutup Pak tuh, jangan lupa ya, kita udah nutup semua ini. Nah, ini tinggal dibuka dulu gitu kan. Kemudian baru diganti dalamnya. Nah, kalau ini Bapak dan Ibu, nama ini nih yang di atas ini sebetulnya dibuat bukan di Canva langsung di sini bukan. Jadi ini nggak bisa diedit Bapak dan Ibu. Ini nggak bisa diedit ya. Tapi ini dibuatnya menggunakan ini waktu malam apa ya waktu saya sampaikan itu sebentar saya takut ada yang penasaran dan lupa Ya, gitu. Eh, Sebentar saya buat halaman baru. buatnya pakai Eh, teks. nah, ini halaman baru Bapak dan Ibu ya. Atau saya kasih warna dulu biar jelas. Nah, yang tadi itu Bapak dan Ibu, yang tulisan ada beberapa di sini yang tidak bisa diedit karena memang bukan dibuat di Canva langsung tapi di Canva tapi menggunakan eh, ini nah menggunakan text maker Bapak dan Ibu di sebelah kiri ya. Ya. Nah, ini adanya di mana text maker kalau belum pernah pakai Bapak dan Ibu tinggal cari aplikasi. Nah, ini Bapak dan Ibu klik aplikasi. Nah, di aplikasi ini akan keluar beberapa aplikasi yang bisa kita gunakan. Nah, untuk membuat huruf tadi itu ada di text maker di sini. Nah, dicoba dibuka ya Bapak dan Ibu. Nah, membuat judul, membuat yang sifatnya apa ya? Tulisannya itu berbeda gitu. Nah, Bapak dan Ibu gunakan ini gitu kan, gunakan ini. Nah, contoh tadi kelas ini kan nggak bisa diedit harus di sini Bu. Nah, Bapak dan Ibu ini ngeditnya di sini cari misalkan contoh saya menggunakan yang ini. Mudah-mudahan masih ingat ya Bapak dan Insya Allah lah masih ingat ya. Diklik itu, nah ini kan udah ada tulisan ini Bapak dan Ibu ngeditnya di sini nih. Gitu. Misalkan matematika kelas 10 misalkan. Matematika kelas 10. Misalkan ya Bapak dan Ibu. Nah, mana tadi? Aduh, aduh, sorry, sorry. Nah, matematika kelas 10 misalkan ini. Ini atau mau dibuat dua baris. Jadi ngeditnya itu jangan di Canva jangan di template Canva-nya nggak bisa Bapak dan Ibu harus di sini ngeditnya nih. Nah, di sini ini kan mau ke bawah kan gitu. Klik ke bawah kan biar ke bawah kan. Nah, seperti ini matematika kelas 10 misalkan. Kemudian di sini ada kalau mau menggunakan efek ya. Nah, ini ada beberapa pilihan mau menggunakan efek apa gitu, menggunakan efek apa silahkan gitu kan. Tuh, seperti ini efeknya. Atau misalkan efek yang lain yang ini misalkan. Itu silahkan bebas-bebas saja. Jadi diimprove saja lah. Ini mau ditebalkan seberapa gitu kan. Nah, tinggal begitu tuh Bapak dan Ibu. Nah, diklik aja terus gitu. Inilah improve aja ya gitu. Lalu kemudian untuk warna, kalau misalkan mau dirubah, nah ini sesuaikan warna. Nah ini yang warna dipakai kan ada warna emas, ada warna hitam, kemudian ada coklat, dan ada warna hijau toska gitu kan. Ini boleh ya. Tapi kalau dirasa udah cukup, ya sudahlah yang ada aja udah juga udah menurut saya sih yang ada udah bagus gitu. Tambahkan desain. Tambahkan desain.
Nah, jadi kan Bapak dan Ibu, nah ini yang Bapak dan Ibu nanti ditempelkan di tadi mana ya tadi itu di mapelnya. Nah, ini kan itu tempelkan di situ gitu kan. Nah, ini. Nah, ini nggak bisa jadi melebar lagi kalau udah begini udah gitu. Jadi betul-betul kita ngedesainnya di di ini di text maker di sini. Nah, contoh atau mau membuat menu misalkan. Nah, contoh ada di sini menu. Nah, seperti ini kan menu aplikasi ini yang saya ini sebetulnya diambil dari ini Pak, dari elemen. Ini banyak yang kayak gini. Nah, ini yang tujuan pembelajaran, materi, latihan, ini semua ini dibuatnya di TextMaker di sini, Bapak dan Ibu. Nah, kalau misalkan mau menggunakan ini, ya monggo silakan, nggak apa-apa. Tapi kalau saya mau membuat tersendiri, karena ini mau diganti 01-nya dengan A, ini 02-nya dengan B, dan nah itu silakan bisa dibuatnya di sini. Kemudian di apa namanya di dirubah lah gitu, dirubah. Oke, terus apa lagi ya? Yang sifatnya harus, nah kalau tulisan ini biasa ya Bapak dan Ibu, ini bisa diedit di sini. Gitu. Tapi lagi-lagi jangan lupa nih, udah ditutup semua soalnya ini, udah ditutup semua. Kemudian, nah untuk mengganti video Bapak dan Ibu, ya mengganti ini kan ada, ini kan videonya tentang potensi perubahan sumber daya alam ya, potensi perubahan sumber daya alam. Nah, kalau mau mengganti Bapak dan Ibu, ini tidak usah dihapus, langsung aja ditimpa Bapak dan Ibu dengan punya Bapak dan Ibu gitu kan. Ada di unggahan, ganti tinggal ditimpa aja. Ah, saya nggak butuh video tapi butuhnya foto misalkan. Eh, contoh misalkan di elemen ada sumber daya alam. Atau misalkan mau diganti apa saja, contoh saja ya Bapak dan Ibu. Saya tidak mau menggunakan video, yang pasti video punya saya kan nggak kepake lah di Bapak Ibu, kecuali yang kebetulan guru ngajar IPS kelas 7 pasti kepake gitu kan. Tinggal ditimpa aja Bapak dan Ibu. Ini kan bukan video nih yang saya angkat, ini foto. Tinggal timpa aja masukin ke sini. Udah, nggak masalah gitu. Nah, kalaupun nanti mau dimasukkan video, tinggal di gitu. Jadi nggak harus di delete, dibuang dulu, nggak. Langsung timpa, langsung timpa. Itu cara mengganti video ya. Kemudian, sorry, kok ketarik. Kemudian, nah ini ditutup lagi, jangan lupa ya Bapak dan Ibu. Atau Bapak dan Ibu, kalau tidak ingin bergerak-bergerak ya, kalau sudah yakin ini posisinya di sini, ini tinggal dikunci. Nah, mengaktifkannya ini Bapak dan Ibu, dikunci. Klik aja ke kunci. Dia udah nggak kemana-mana, kalaupun di udah kekunci ya. Nah, kalau tapi harus harus ingat ya nanti barang dikunci lupa kunci lupa kunci gitu. Ini kok nggak bergerak? Nah, inget ya, oh ini dikunci. Nah, ini ngebukanya di sini lagi. Nah, buka kunci gitu kan. Oh, buka lagi gitu. Nah, itu maksudnya kan kita kalau lagi begini nih suka ikut pindah ya kayak tadi. Nah, kalau dikunci sih enggak. Gitu ya, Bapak dan Ibu. Lalu nah, ini Bapak dan Ibu kalau mau menggunakan boleh, tidak juga nggak apa-apa ya. Kalau ini nih sebetulnya kalau di pembelajaran umumnya sih jarang menggunakan panduan penggunaan media pembelajaran interaktif. Mau menggunakan silakan Bapak dan Ibu, tidak juga kalau ini kan tidak harus ya. Tapi kalau biasanya kalau di media-media pembelajaran yang umumnya dilombakan biasanya harus ada menu apa panduan pengguna. Jadi ini petunjuk aja Bapak dan Ibu. Nah, ini boleh diganti juga. Misalkan ini start. Start ini fungsinya untuk apa? Nah, tuliskan di sini. Kemudian yang kedua, icon home. Icon home itu untuk apa? Nah, ini bisa dipindah-pindah Bapak dan Ibu. Kalau ini gitu kan bisa diganti, bisa dipindah-pindah dan lain sebagainya. Ya monggo lah, bisa diimprove sama Bapak dan Ibu. Oke, lalu ke bagian mana lagi? Ini sudah tujuan pembelajaran. Ya, maksud saya segini aja, Pak. Jangan banyak-banyak gitu ya. Ini kan untuk satu TP saja, untuk satu tema saja. Jadi tujuan pembelajaran hanya 2. Satu boleh, boleh silakan kalau tujuan pembelajarannya 1.
Nah, ini Bapak dan Ibu yang saya maksud tadi Bapak ada yang nanya, waduh kalau pakai Mentimeter ini selalu keluar karena memang embednya tidak ini. Ya nggak apa-apa Bapak dan Ibu, tapi controllingnya bisa di sini gitu kan. Contoh ini nih, saya bukakan. Bentar ya Bapak dan Ibu. Nah, yang mengisi siswa itu masuknya kita bisa ngontrol dari Canva Bapak dan Ibu di sini gitu kan. Kalaupun mengerjakannya dibuat tab baru. Nah, ini udah ada di sini. Ya. Udah ya ada di sini pengalaman bagus. Ini yang nah ini kayaknya yang Bapak Ibu ngisi waktu waktu pertama itu. Nah, kita bisa lihat kan Pak di sini gitu. Bisa lihat di sini. Nah, ini maksudnya menyimpan ininya boleh di sini, tapi kalau mengerjakannya di luar kan, di luar. Nah, seperti ini contoh. Nah, ini kan keluar Pak untuk mengerjakannya nggak masalah sih, nggak masalah. Ini ya Mentimeter yang digunakan. Itu maksud saya nggak masalah. Tapi kan link link tampilannya, template-nya kan ada di sini, bisa di sini. Oke, terus bentar. Apalagi ini sudah ini ini video juga sudah sama lah, bukan sudah sama. Nah, ini kalau mau diganti dikurang boleh. Terus bentar, Bapak dan Ibu saya sampai di akhir ini masih materi. Nah, ini nih latihan Bapak dan Ibu. Uh, Word wall, kalau nggak salah ini word wall, ini bisa di sini langsung word wall itu untuk latihan. Jadi bisa di sini. Apakah ini bisa digunakan untuk asesmen diagnostik? Bisa, Bapak dan Ibu. Jadi misalkan asesmen diagnostik menggunakan word wall agar siswa itu tidak keluar, tidak di tab baru, tapi di sini berarti menggunakan word wall di sini, Bapak dan Ibu. Nah, sebentar saya tampilkan ya. Ini kan ketika masuk di sini ya, kan siswa tidak keluar, gitu. Di sini, tinggal klik start gitu. Ini pakai word wall kalau nggak salah ini. Nah iya, word wall. Jadi di sini aja siswa itu nggak kemana-mana. Tuh, untuk latihan ya, untuk latihan seperti ini. Boleh. Ya. Atau ini digunakan untuk apa? Uji kompetensi di depan. Boleh, silakan, bagus. Ini digunakan untuk uji kompetensi, word wall, kemudian di latihannya menggunakan uh, live worksheet misalkan, atau menggunakan tali form, boleh, silakan. Jadi cukup dua lah gitu, nggak usah banyak-banyak. Lalu ini sudah. Nah, ini kesimpulan Bapak dan Ibu, kesimpulan dan refleksi. Kemudian evaluasi. Nah, jika seandainya mau menguji kompetensi, evaluasi itu untuk menguji kompetensi, bisa Ibu sisihkan di sini. Kalau nggak salah ini, nah ini saya yang menggunakan live worksheet ya. Nah, kalau ini keluar Bapak dan Ibu. Sebentar saya cek dulu. Kalau tidak salah ini yang keluar. Ya, worksheet, live worksheet itu keluar. Nah, ini kan ketika diklik akan masuk ke sini ya Bapak dan Ibu. Nah, ke live worksheet gitu. Tapi kan mengerjakannya seperti ini yang kita buat tuh. Sumber daya alam gitu kan, ini checklist, ini menjodohkan, kan gitu. Ini pertanyaan bagus. Kemudian siswa kirim nama siswa 2 misalkan level kelas 7 full SMP atau apa sen. Nah, oke. Nanti nilainya kan siswa muncul di atas ya Bapak dan Ibu di sini. Nah, 12,5/100. Ini kalau untuk latihan
kalau bahasa dulu pakai R lah gitu kan. Setelah ini dikasih ini gitu, nggak apa-apa. Berarti ada 3 kan. Tapi kalau saya sih 2 nggak apa-apa. Tapi kalau Bapak dan Ibu mau mencoba, monggo silahkan. Oke. Terus apalagi sebentar Bapak dan Ibu. Nah, ini refleksi. Saya menggunakan refleksi menggunakan ini apa Bapak dan Ibu, tali form. Nah, ini tali form ini di sini kerjanya tidak keluar kalau tali form Bapak dan Ibu. Nah, ini referensi yang saya maksud tadi. Referensinya contoh media yang digunakan. Nah, saya menggunakan Canva. Sumber bahan ajarnya saya menggunakan buku guru dan siswa dari Kemendikbud. Kemudian media video dan gambar saya ambil dari lamannya pinterest.com. Ditulis saja di sini Bapak dan Ibu. Media audio dubbing saya menggunakan Naraket. Nah, itu sebetulnya. Terus media assessment. Di sini saya menggunakan laman Google Form karena di Google Form dan tali form. Kemudian media latihan evaluasi saya menggunakan lamannya Wordwall tuh. Kemudian media exit card atau refleksi, exit card atau refleksi, saya menggunakan laman Quizzes gitu. Nah, untuk Quizzes juga bisa, silahkan. Nah, ini bisa diedit kalau ini oleh Bapak dan Ibu ya. Tapi lagi-lagi jangan lupa ininya dibuka dulu ya. Takut lupa. Buka dulu. Nah, terakhir ini penting Bapak dan Ibu ya, penting pembuat. Silakan, misalkan nama saya Fadila, komunitas dan aktivitas, tuliskan aja di sini mengajar di mana. Kalau mengajar ya kalau kepala sekolah ya kepala sekolah di mana atau pengawas dan sebagainya. Kemudian sosial medianya sini, YouTube-nya apa, IG-nya apa, kalau ada ya cantumkan di sini. Nah, itu oke, itu jadi ini bisa Bapak dan Ibu nanti disalin. Kemudian yang menggunakan audio, kemarin kan sudah tahu caranya. Nah, maksud saya ini nih Bapak dan Ibu perhatikan. Nah, audio itu. Nah, ini. Jadi untuk mengecilkan apa namanya? Volumenya ada di edit semua, di jalur edit gitu. Ya. Oke. Kemudian apa lagi? Nah, saya tinggal bagikan linknya untuk bisa edit. Atau Bapak dan Ibu berkolaborasi, tapi begitu masuk Bapak dan Ibu nanti, ini ada 2 cara sih sebetulnya. Harus saya buatkan kelas Canva, kemudian Bapak dan Ibu kirim email ke saya, itu cara satu, kirim email ke saya, kemudian Bapak dan Ibu bisa mengakses ini untuk mengedit, tapi disarankan bukan mengedit ininya, dibuat salinan dulu. Nah, bagaimana cara buat salinan? Nah, begini caranya Bapak dan Ibu kalau buat salinan. Kan nanti itu misalkan setelah saya kirim, Bapak dan Ibu buka Canva misalkan nih, saya keluar dulu ya, cara membuat salinan itu. Nah, misalkan, bentar. Nah, Bapak dan Ibu ketika sudah menjadi bagian dari grup ini, Canva, Project Canva di sini, ini akan muncul di sini nih nanti, di laman Bapak Ibu juga muncul. Nah, ini Bapak dan Ibu jangan dibuka dulu, maksudnya jangan dibuka, tapi disalin dulu. Mana yang mana? Oh, ini nih. Disalin dulu oleh Bapak dan Ibu. Klik titik 3 ini, ya, klik titik 3 ini, lalu Bapak dan Ibu di sini buat salinan nih. Klik oleh Bapak dan Ibu buat salinan. Nah, otomatis Bapak dan Ibu ini sudah punya Bapak dan Ibu, gitu kan? Sudah Bapak dan Ibu. Tinggal diganti saja namanya. Nah, ini kan sudah punya Bapak dan Ibu nih. Langsung diganti namanya. Mana? Namanya, sebentar. Nah, ini yang diganti Bapak dan Ibu oleh Bapak dan Ibu. Tinggal diganti misalkan jadi apa ya? Mapel apa siapa terserah Bapak dan Ibu namanya, misalkan MTK misalkan. Nah, silahkan Bapak dan Ibu, ini sudah diedit, sudah punya Bapak dan Ibu kan, karena udah disalin gitu. Jadi tidak lari-lari ke yang tadi yang bentar keluar lagi. Nah, ini tampil akan jadi 2 kan. Nah,
tidak lari ke sini gitu Bapak dan Ibu, tidak lari ke sini. Ini tidak berubah-ubah, jadi tidak ikut ngedit di sini. Tapi ini nanti di tampilan Canva Bapak dan Ibu masing-masing sudah punya gitu. Selain ini tapi punya sendiri ini. Itu caranya ya Bapak dan Ibu untuk menyalinnya. Untuk menyalinnya. Silakan diimprove lah gitu. Nah, itu aja sih Pak Muklis mungkin ya. Selebihnya sih sambil ini aja, sambil diskusi aja di grup ataupun Baik, di. baik, Baik, Pak. terima kasih Pak Muklis. Baik, baik. Baik, Bapak Ibu sekalian, ini ada dua cara Bapak Ibu. Yang pertama, Bapak Ibu melihat tutorial yang rekaman, membuat template baru, kemudian membuat link baru dan sebagainya. Cara kedua, Bapak Ibu yang masih kesulitan di tahap tugas, bisa Bapak Ibu ATM istilahnya ya Pak Saiful ya. Ya, Jadi dibuat salinan dulu seperti yang dicontohkan Pak Saiful. Jangan diedit langsung Bapak Ibu ya, buat salinan, kemudian salinan itu menjadi milik Bapak Ibu, kemudian Bapak Ibu nanti mengubah sesuai dengan mapel, mengubah identitas dan sebagainya Bapak Ibu ya. Misalkan Bapak Ibu masih kesulitan. Baik, pertanyaan di chat sudah selesai. Bapak Ibu ada yang mau bertanya langsung, silakan raise hand Bapak Ibu. Ya. Pak, izin Pak. Pak. Siapa duluan ya? Raise hand dulu Bu, supaya saya lihat. Hmm. Oh ya, Ibu Asmia silakan. Iya Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Saya tutup kameranya. Ya, silakan. Pak, yang saya mau tanyakan ini Kang tugas. Tugas mandiri nih. Kalau Iya, ya. kami di TK bagaimana Pak? Karena tadi saya dengar-dengar itu kayak sama dengan apa nih soal kayak sama dengan SD SMP itu kan mereka itu kan ada soal, ada apa namanya itu. Kalau di TK bagaimana? Apa bisa bisa pakai gambar saja kah atau bagaimana? Kayak sama dengan yang kemarin-kemarin saya kirim tuh. Atau bagaimana, Pak? Saya kayak bingung juga deh. Baik, baik, baik. Cuma itu Ini, saja, Pak. Terima kasih. ini Pak Saiful, kebetulan Ibu Asmia ini adalah guru PAUD. Iya, Gimana Pak Saiful, materinya yang cocok kira-kira? Oke, baik. Saya jawab dulu ya Pak Muklis ya. Ya, silakan Pak. Oke, begini Bu, mohon izin Bu Asmia. Hasniah ya, Bu Bu Hasniah. Iya, Asmia ya. Ini untuk tugas ini atau untuk proyek kita tentu disesuaikan dengan kondisi kita di mana mengajar Bu, gitu. iya. Nah kan, nggak mungkin anak PAUD dikasih kuis. Nah itu masa bilang kan saya bingung bagaimana ini. Ya, nggak mungkin. Jadi Ibu sesuaikan saja. Misalkan di Oh PAUD iya, itu iya. kan lebih dominannya di apa Bu biasanya Bu? Mohon izin. Iya, artinya itu kalau misalnya ada itu kayak gambar itu saja. Berarti Iya. Ibu membuat project Canva-nya itu dominannya gambar sama video paling Bu gitu. Oh iya, iya, Iya. iya. Tapi kan mengarahkan siswanya tetap dengan kalimat, misalkan saksikan Iya, anak-anak kan tayangan berikut gitu kan ya. iya. Ibu tinggal Iya. ya Ibu nggak usah bikin kuis Bu, nggak ini anak. Iya, kuis tidak bisa betul. Itu saya bilang tadi kalau kuis tidak bisa. Iya, Bisa bisa. kuis tapi dalam bentuk gambar. Baru anak sebut Betul. gambar apa itu. Betul. Ibu bisa membuat kuis untuk anak, tapi yang mandu ibu nantinya, ya kan? Iya, Contoh Bu, misalkan contoh ibu menggunakan Wordwall misalkan. iya, Nah di situ ada nama, ada gambar buah, ada iya, nama, iya, ada gambar betul. binatang misalkan kan. Iya, iya, betul, iya. Nah kita tinggal nanya ke anak-anak, ini Hmm. apa buah. Nah, silakan pilih yang mana kira-kira nih buah mangga yang mana kan gitu bisa diarahkan Iya, oleh iya, kita iya, kalau iya. mau menggunakan Iya, kuis. betul. Tapi enggak juga nggak Iya, apa-apa, Bu. betul, Kalau iya. mau udah gitu. Karena Nana ini kan hanya membaca gambar saja. Betul. Walaupun dia tidak tahu DP tulisannya apa, tapi dia tahu DP Iya, gambar. baik. Boleh bebas, Bu, nggak apa-apa, Bu Asmia. Oh iya, Semangat, terima Bu, kasih Pak, semangat. terima kasih. Cuma tanya itu saja. Iya. Saya kata tadi Baik, bingung. baik Bunda, baik. Ya terima kasih Pak. Pokoknya bebas Terima Bunda. kasih. Jadi ini Bapak Assalamualaikum. Ibu sekalian kami tegaskan bahwa di penugasan ini tidak usah terlalu sempurna dulu Pak Saiful ya. Yang penting Bapak Ibu sudah paham alurnya dan temanya. Ini ada contohnya yang dibuat Pak Saiful, nanti disesuaikan saja Bapak Ibu. Iya. Baik, kita ke Bu Sri Salama, silakan dah. Baik, terima kasih Pak Muklis. Selamat malam Pak Saiful. Selamat malam, Bu. Saya mau ini
penegasan aja lagi ya Pak untuk penggunaan TextMaker. Manfaatnya selain bentuk teksnya bagus, apalagi ya Pak? Soalnya kan kadang-kadang kita suka edit-edit, jadi suka susah ya Pak, harus ke TextMaker dulu gitu ngeditnya. Terus Iya, sama yang kedua, manfaat itu loh Pak, yang pakai penutup itu apa ya? Sebenarnya saya selama ini nggak pernah pakai penutup gitu. iya, iya, Sama iya. ini Pak, tugas yang kuisnya itu boleh nggak diganti kuisis gitu? Oh Selain net, boleh, Heeh, boleh. boleh, silakan. Oh, ya Boleh. udah itu Pak, Baik. makasih. Nah, itu aja, Bu. Ya, makasih Pak. Baik. Izin Pak Mukhlis, untuk textmaker sebetulnya Bu itu namanya maker ya, lebih kepada tulisan bervariasi gitu. Manfaatnya untuk apa? Sebetulnya hanya untuk seni saja Bu, untuk seni. Kebanyakan rata-rata kalau udah maker itu tidak disediakan di edit langsung, tidak, tapi kita membuat dulu. Nah, apakah itu kita harus menggunakan? Tidak. Maksudnya, saya tidak inilah, tidak tidak familiar lah dengan TextMaker, saya tidak menggunakan yang, iya nggak apa-apa gitu. Maksudnya karena tadi yang di laman, yang di template saya itu ada tulisan, dan kalau Bapak dan Ibu ngedit ternyata Nggak tidak bisa. bisa, itu sebetulnya dibuat di TextMaker. Maka saya kasih tahu, ini di TextMaker loh, gitu. Kalau di TextMaker, kalau mau buat TextMaker, kalau diganti dengan tulisan biasa yang dari apa namanya, yang dari Eh, Canva-nya, boleh, boleh. Di Canva juga kan banyak model-model iya. model-model tulisan. Itu Bu Iya manfaatnya. sih, tapi emang variasi ya Pak. Kalau di Word itu kan Word Art ya, yang model-model Betul, itu. betul. Cocoknya buat judul gitu ya Pak. Betul, betul. Rata-rata sih buat judul Bu, rata-rata. Oh iya. Lalu tentang penutup ya Bu. Buat apa Iya, sih gitu penutup? Nah, iya. kembali saya izin Pak Muklis, saya share lagi ya. Apa sih pentingnya penutup? Kan intinya begitu ya Bu ya. Iya Bentar, Pak. saya share dulu. Nah, ini contoh yang sudah ditutup. Kita, atau bentar Bu, saya akan buka salah satu dulu. Saya buka dulu di sini. Kemudian di lembar keduanya ada yang saya buka juga. Nah, di sini. Oke, izin saya tampilkan. Oke. Nah, Bapak dan Ibu, bukan kelemahan menurut saya, tetapi Canva itu fungsi ganda kliknya. Fungsi ganda itu apa? Bapak dan Ibu mau klik di mana aja, si Canva ini ngebuka kan? Tuh, dia ngebuka gitu. Tuh, ngebuka gitu kan? Mau klik di mana aja ngebuka. Itu Canva. Nah, yang kita mau kan tidak begitu gitu. Maksudnya tidak asal klik kemudian dia pindah. Yang kita mau pembaca itu mengklik di memang yang kita, yang harus diklik. Kalau start ya klik start. Kalau diklik di luar start dia nggak bisa gitu. Nah, ini contoh misalkan ini tidak mesti ngetik di start juga kan, dia pindah tuh Bu. Ya. Nah sekarang pertanyaannya, percuma aja, percuma aja ada start, ngapain pakai start, kan nanti juga langsung pindah, gitu kan, langsung pindah. Percuma aja ada next, toh diklik di sini juga langsung pindah kan gitu. Buat apa ada next kan gitu. Nah, untuk lebih profesional lagi tampilan dari Canva ini, maka kita menggunakan ini, filter ini, penutup ini. Agar apa? Agar ketika diklik sembarangan itu, si halaman tidak pindah, diem aja gitu. Tidak pindah seperti ini, tapi dia diem aja di sini gitu. Diklik itu. Ini kan yang ditutup nih Bu, ini yang tidak. Ya. Dia kan tidak Kenapa pindah ke beda ya halaman. Pak? Kenapa? Kenapa beda sama yang satu lagi tuh agak tampilannya sama. Kalau ini kan agak itu ya Pak, kayak Cerah ya. tutup. Nah, ini Ada yang pengaturan cerah, di ada yang ini Bu, di transparansi sebentar.
Nah, Ibu transparansinya dinolkan. Ini kan mana transparan? Nah, ini kan 70, Bu. Oh, Tinggal dinolkan sama, Bu, jadinya. oh ya ya ya. Itu kan. Nah, sama Apa kan? itu ya Pak? Pengaruh ada animasi ya? Jadi dia jalan terus. Kalau di PowerPoint kan, biarpun Heeh, di animasi ada dua pilihan, mau dia heeh. continue atau pakai on click gitu Oh. Enggak, per bukan slide. kalau Beda ya? kalau di Canva bukan persoalan animasi, tapi memang Canva seperti itu gitu. Mau Oh diklik di gitu ya? mana aja pindah gitu. Kan Oh, dia ada dua cara, Bu, di Canva itu. heeh, ya. Misalkan mau dioperasikan atau jalan sendiri. Nah, contoh misalkan ini ketika kita tampilkan, nah di sini ada banyak pilihan, Bu. Oh, Pertama, tampilan hmm, layar penuh dengan dioperasikan. Yang kedua, hmm, tampilkan presenter, artinya hmm, ada presenter, ada kitanya. Yang hmm, ketiga, ditampilkan sambil direkam, ya. hmm, Yang keempat, diputar otomatis, jadi dia akan jalan sendiri, gitu. Nah, yang biasa kita lakukan itu tampilan penuh itu layarnya penuh seperti tadi, tapi dioperasikan. Jadi tidak jalan sendiri, tapi kita klik, kita klik, kita klik gitu. Nah, kalau tampilan presenter ini tampilan presenter ini mengendalikan, tetap ini dicoba ya, mengendalikan, tetapi kitanya kitanya bisa ini namanya ya apa ya? Eh, nah, ini sebetulnya ditampilkan di layar ini biasanya kalau membuat konten, Bu. Kita kan melihat ke kamera nih, menjelaskan materi, tetapi kita tidak seperti melihat ke mana ke materi. Kenapa? Karena materinya ada di samping sini, di samping sini, di catatan. Nah, catatan ini tidak kerekam, Bu, tidak kerekam di sini. Kalau misalkan mau konten di YouTube ya. Nah, ini hmm. kita bisa baca, tapi tidak mengalihkan pandangan dari kamera. Kamera di sini, tapi mata kan bisa melihat di sebelah kanan di sini. Ini materi yang kita kita simpan di sini. Tapi ini yang tampil di layar YouTube-nya gitu, yang ini aja. Nah, ini maksudnya presenter tuh seperti itu. Lalu kalau apa tadi yang On click. nah, kalau yang tampilkan sambil direkam, nah ini Bapak dan Ibu, ini kita ngerekam, tetapi di sudut kiri Canva ini ada foto kita, Bu. Gitu. Hmm, Ada foto kita. Nah, bentar. Nah, ini kan Bu muncul nih. Nah, ya. jadi ini bisa disimpan di misalkan masuk mulai rekam nih. Mulai rekam. Nah, fotonya langsung ada di sini. Ini kalau buat Hmm. konten gitu kan, Ibu buat konten di YouTube. Nah, fotonya ingin ingin tampil, ini ngerekam langsung, Bu, gitu. Lagi ngerekam. Tapi itu Nah, ada di slide-nya, Pak, kenapa? gambarnya. Ada di slide-nya, di lembar slide-nya. Nah, Ini kan slide-nya kalau yang pakai ini saya lihat kan pindahnya, Bapak di luar slide. ya. Ini yang saya lihat, gambar Bapak itu di luar slide, kotak slide-nya. Ini Nanti gambar ininya. jadinya adanya di dalam slide gitu. Kalau Ini di PPT kan gambar orangnya ada di slide, jadi suka nutupin tulisan yang udah kita bikin. oh iya, iya. Nah, ini Kalau di di luar Canva nggak slide, ya? Bu. Oh, Ya, di ini luar. di luar. Nah, Nah, ngoperasikannya dari hasil sini kan. hasil rekamannya nanti segede yang di luar itu. Ibu mau Nah, pakai, nah ini kan rekaman ya. Nah, coba ya. kita lihat Bu, akhiri rekaman. Oh ya, Klik, akhiri rekaman. Nah, ini tergantung ininya ya. lamanya. Tergantung kita ngerekamnya, kalau kalau lama ya agak lumayan lah lama gitu. Ya. Saya belum pernah Pak presentasi dari Canva langsung. Oh Jadi gitu. saya unduh ke PPT. Baru nanti di Oh, PPT-nya saya animasi gitu. oh, Ibu animasi di Mm-mm. Canva lebih banyak, Bu. Gitu. Soalnya saya pernah lihat itu animasinya nggak bisa diatur lamanya gitu. Jadi kayaknya udah Oh iya, standar betul. jalan. Nah, Ibu kalau mau begitu menggunakan yang template-nya template video, Bu, jangan template presentasi.
gitu. Nah, ini coba saya lihat dulu ya. Ini udah disalin atau diunduh, dah diunduh seperti apa sih gitu. Nah, kalau ini masih masuk di Canva, tapi ini lagi diunduh juga. Nah, seperti ini kan tampilannya, Bu. Nah, ini kan muncul, Bu, Oh, di samping iya iya. gitu. Oh, tidak Tapi menimpa slide-nya ya? nggak menimpa isi gitu. Heeh. Nah, itu aja. Tapi ini Oh, udah bentuk video, jadi jalan aja gitu. Nah, oh ketika iya kita iya. mengoperasikan, ini kan nanti ini berpindah nih. Karena tadi Iya, di rekaman itu kan kita operasikan kan. iya. Nah, ini belum 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 pindah. Ini pindah kan, Bu. Gitu. Jadi Hmm. maksudnya gini. Nah, itu kan pindah, Bu ya. Iya. Tapi kan tangan kita tidak kelihatan memindahkan kan. Oh, Karena di luar. Nah, itu kelebihannya sih seperti itu. oh, baik Pak. Saya belum pernah nyoba. Nggak apa-apa, Bu. Namanya Iya, kita cari pengalaman, ya share pengalaman. iya. Saya juga jarang sih menggunakan tampilan ini. Nah, kalau ini otomatis ya udah jalan sendiri aja gitu. Cuma Kayak emang PowerPoint. bikinnya gampang pakai Canva tuh. Jadi setelah itu saya unduh ke PPT. Oh, iya nggak apa-apa. Jadi gini Heeh. mungkin maksud Ibu ya ini udah jadi ya. Udah jadi, Misalkan terus saya dibagikan unduh. ya, Heeh. kemudian unduh, Ke kemudian Ibu PPT. pilihannya PPT ya di sini. Mm-mm. Sorry. Pilihannya, nah ini kan di bawah Ya, PPT adalah PPT di sini. Bisa JPEG. Nah ini biasanya kan di bawah lagi pakai ini ada. ya PPT Enggak, di ya. bawah lagi ada Pak. Lambang PPT ada di bawah. Nah, Bukan yang ini. saya jarang pakai sih jadi nggak Back, muncul. back, back dulu deh. Nggak apa-apa. Itu sih, tapi Ya, kalau ya. saya unik kenapa pakai Canva, Bu? Karena membuat apa ya namanya, membuat gambar chip juga dari sini lancar-lancar aja gitu. Lancar-lancar aja. Hmm, Jadi membuat icon dijipkan gitu, buat chip gitu kan. ya. Bagus-bagus gitu. Nah, Iya, itu emang biasanya semuanya bagus. uh, Bentuk GIF juga kalau mau ke Google Site, cuman ya gitu harus diubahnya ya itu. agak harus sabar lah. Belum familiar langsung tampil di Canva. Betul. Oke. Ya, makasih banyak Pak Saiful Sama-sama, sama-sama informasinya. Bu. Ya, Terus Baik, baik kita ke Bunda Juneda. Silakan Bunda Juneda. Halo, Assalamualaikum Pak. Ya, ya, Bu. silakan. Ini Pak, saya mau nanya dikit tentang di bagian referensi tadi Pak. Itu kan langsung jadi tuh. Saya ini pengen bagaimana caranya, apakah itu menampilkan gambar-gambar itu tadi, apakah kita ngambil dari elemen atau gimana? Kalau bisa dipraktekkan dikit Pak, karena saya berencana ingin membuat sendiri, jadi Oh, enggak gitu. enggak langsung mengambil gitu nah Pak, biar bisa tahu sendiri bagaimana cara membuatnya. Ya. Makasih. Baik, Bu Junaida ya Bu ya. Iya Pak. Saya tampilkan dulu. Oke. Yang di referensi Bu ya. Pak, bagian referensi tadi, Pak. Oke, referensi. Nah ini Nah, ya gambar-gambar yang di samping itu, nah Pak, yang gambar-gambar ini ya iya Bu. lingkaran itu. Ya. Apakah itu nanti disesuaikan gimana kah nanti? Di mana Heeh. ngambilnya gitu, nah Oke. Pak. Ini sebetulnya saya nggak membuat, tapi saya ngambil dari Canva Bu. Caranya begini. Buat anggap saja baru ya Bu nih. Klik di sini, lalu saya masuk ke desain Bu. Ke desain di sini. Ya. Nah, di sini Bapak dan Ibu bisa mencoba-coba atau bisa mencari misalkan ya referensi. Sekalipun yang muncul saya belum tahu seperti apa muncul. Nah, saya dapatnya tuh dari sini, Pak, Bu. Dapatnya dari sini, bukan dari referensi, saya lupa namanya gitu. Sekitaran sini atau misalkan apa ya yang ingat itu apa namanya? Aduh, tabel misalkan. Tabel muncul enggak? Artinya gini,
Nah ini sebentar, saya belum dapat yang pas itu. Karena lupa namanya itu apa. Bentar Bu, pokoknya semua tuh ada di desain Bu. Saya nyarinya di desain gitu. Tinggal nanti pewarnaannya disesuaikan dengan slide yang sudah ada gitu. Atau kira-kira namanya apa ya itu? Saya lupa nama istilahnya sehingga muncul itu. Kemudian Ah, itu Pak, gambar-gambarnya biar nggak sesuai dengan itu Kak, Pak. Eh, apa namanya? Isi daripada apa yang ingin kita tampilkan di referensi itu. Tidak apa-apa ya, Pak? ya, nggak apa-apa, Sembarang boleh. aja ya Ini kan gini, gambarnya. kebetulan, kebetulan ini saya lupa. Ini nih, ini ini pure dari sana, Bu. Gambar ini saya ambil dari desain ini. Tadinya kan banyak nih, backgroundnya banyak. Tetapi karena di background sebelumnya warnanya dominan ini, jadi yang saya ambil tuh ininya aja nih. Ini coba saya inikan dulu ya. Nah, jadi yang saya ambil tuh yang oh ini buat di atasnya gitu. Kalau ngedesain memang enaknya sih ngedesain ini. Jadi akhirnya yang background-backgroundnya udah saya buangin gitu. Heeh. Tadinya kan banyak. Nah, ini udah bawaan Bu tulisan ini besar ini kecil dari sana Oh dan iya. bentuknya sudah seperti ini saya dapat. Oh iya. Sehingga nah kalau mau menyesuaikan ini gambar, ini tinggal diganti aja gambarnya Bu. Gitu. Tinggal diganti. Ini kebetulan kan digabung. Nah, Iya. ini tinggal dipisahkan. Pisahkan. Ah ini mau diganti dengan gambar apa, ikon apa. Nah, silakan. Iya. Nah, gitu kan. Ini Iya. tinggal diganti. Kalau nggak salah ini dari apa ya dulu, saya lupa namanya. Artinya ketika kita mencari bentuk-bentuk seperti ini, pasti ketemu, Bu. Pasti ketemu. Di desain apa aja pasti ada. Atau misalkan Oh, coba saya ketikkan misalkan industri, siapa tahu ada di industri. Eh, biasanya suka ada yang menggunakan, ini nggak ada. Pokoknya sekitaran ini deh, Bu, sekitaran ini ya. Untuk caranya iya. begitu. Jadi saya Iya, nggak iya. mendesain gini, nggak. Oke, Pak. Makasih, Pak. Oke, Nanti saya cari sendiri. Terima kasih, Bapak. sama-sama, silakan. Assalamualaikum. Baik, Bu, Waalaikumsalam. baik. Selanjutnya kita ke Ibu Sophia. Silakan, dah. Baik, terima kasih Pak Muklis dan Pak Saiful. Menarik sekali pembelajaran kita selama 4 hari ini ya. Saya hanya ingin menegaskan, saya pengawas sekolah kebetulan sekarang sedang menyiapkan materi untuk guru dan kepala sekolah. Jadi boleh ya materi yang akan saya tampilkan, yang sebagai tugas itu adalah materi yang akan saya tampilkan dalam beberapa hari ke depan gitu. Jadi saya tidak sekalian membuat untuk materi saya, begitu? Boleh? Baik. Alhamdulillah ada ibu pengawas. Mohon izin Bu ya. Ya, sama-sama Bapak, sama-sama. Mohon izin. Ya, begini sesuai dengan yang saya sampaikan bahwa tentu kita kan backgroundnya beda-beda. Ada yang guru, ada yang kepala sekolah, ada yang pengawas termasuk ibu di sini. Nah, untuk tugas ya disesuaikan Bu dengan posisi kita. Jangan sampai kita membuat produk tapi tidak kepake kan. Misalkan ibu membuat bahan ajar buat apa kan gitu. Nah, Baik Pak, terima kasih. berarti ibu membuatnya materi untuk binaan, untuk sekolah Ya, binaan. Boleh Bu silakan. Dan ya. itu kan nggak perlu menggunakan kuis Bu. Ada juga sih sebenarnya Oh, ada ya? ada di awal itu saya ingin menggunakan asesmen awal Oh pembelajaran, betul betul. mengetahui audien kita itu sejauh mana memahami materi Oh yang akan betul kita betul sampaikan, betul. gitu ya. Terus nanti memang di akhir memang nanti ada sih umpan baliknya, memang ada tugas untuk mereka Betul. yang akan saya tagih di akhir begitu. Oh Ada. iya. Iya mantap Bu, mantap. Betul itu silakan Ibu. Di ini aja disesuaikan aja Bu Ibu. Boleh boleh silakan. Terima kasih Pak Saiful. Sama-sama Ibu. Pak Saiful sambil menunggu pertanyaan, boleh di-share dulu Pak. Banyak sekali yang penasaran ini. Oke. Di-share contohnya di grup. Banyak yang sudah mau coba. Yang ini Pak. Ya, yang ini yang kan di ATM Pak Saiful. Mungkin Oh iya iya dibagikan. bentar Pak, bentar.
supaya ingat Bapak Ibu ya, dibuat salinannya dulu, jangan langsung diedit ya Pak Saiful ya. Iya, betul. Eh, minta izin Bapak dan Ibu salah satu saja atau yang mau ini kirimkan emailnya ke saya atau di chat di room chat email email Bapak dan Ibu yang belajar ID Bu, karena ini saya menggunakan belajar ID ya. Tapi kalau yang umum dicoba nggak apa-apa. Mudah-mudahan sih bisa. Bapak Ibu silakan yang ini dikirim mail. Di Nah, ini sudah ada Pak Saiful ya contoh di room chat file Bu, ini. emailnya dituliskan. Ya, silakan Bapak Ibu yang ingin di-share, silakan kirim emailnya nanti. Itu bisa di-copy Pak Saiful, sudah ada beberapa. Ya, ini udah ada masuk ya punya. Ini Pak Bu Sris ya? Bu Sris bukan? Ada SMA. Bentar. Oke. Untuk sampling aja Pak, saya udah kirim untuk yang menggunakan belajar ID dan yang menggunakan Gmail umum. Di sini ada Sris PD95 belajar ID dan po67067 @gmail.com. Eh, dua aja dulu. Nanti coba Bapak dan Ibu yang tadi saya kirim dibuka emailnya, kemudian diklik sambil share screen, Pak. Sambil share screen. Pak Pono mungkin? Pak Tadi Pono? Pak siapa tadi itu? Pak Pono ya Pak tadi yang Pono. Dari MTS Malang kayaknya Pak, ya. iya, Kepala Sekolah MTs Malang. Ya Pak Pono betul. masih ada di room? Masih kayaknya Pak. Sama Bu Sri ya tadi. Atau Bu Sri? Yang Boleh tadi, Bu nah, supaya dibuka bisa dicontohkan emailnya, ini, nanti yang lain menyusul ya. share screen langsung. Oh, udah kirim ke saya, Pak? Sudah. Sudah, Ibu Sri Selamat coba buka sesi ininya, coba. Emailnya sebentar, Pak. Langsung di Canva apa gimana? Buka emailnya aja dulu. Oh, buka email. Ya. Bentar ya, Pak. Saya lagi belum buka email, bentar. Sambil menunggu Ibu Selasa, mungkin Ibu Penny mau bertanya? Ya, terima kasih Pak atas Silakan, kesempatan Bu, silakan diberikan. Bu, sambil menunggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin bertanya Pak ya, apa tugas yang kita buat ini, apakah bisa diterapkan di sekolah yang siswanya itu tidak punya gadget gitu? Ini kan ada bagian slide-slide yang berisi latihan-latihan soal yang diisi oleh siswa. Sementara kan kalau misalnya kalau di sekolahnya siswanya tidak megang gadget gimana? Berarti kan hanya guru yang bisa mengaksesnya. Kemudian setelah misalnya selesai pembelajaran, bagaimana kita bisa melacak nilai-nilai siswa yang sudah mereka kerjakan jika di sekolah itu siswanya bisa mengakses materi ini, Canva ini masing-masing. Maksudnya itu rekapan hasil penilaian itu bagaimana kita ngeceknya di mana, Pak? Ya. Itu aja. Terima kasih. Baik.
Pertanyaannya bagaimana jika tadi di sekolah tersebut mungkin ada keterbatasan dengan gadget ya untuk siswanya. Nah, ini tentu Bapak dan Ibu, jika di sekolahnya memang tidak ada fasilitas itu, kita tidak bisa memaksakan untuk apa namanya mengerjakan eh, mengerjakan evaluasi secara online, tidak bisa. Tetapi kalau untuk materinya mungkin bisa ditayangkan oleh gurunya, misalkan menggunakan proyektor kan ditampilkan gitu kan. Nah itu nggak masalah, berarti untuk evaluasinya ke manual Bu. Ke manual itu bisa saja kita menayangkan hanya beberapa pertanyaan, ya kan, hanya beberapa pertanyaan, sifatnya pertanyaan langsung kita yang mengklik, kita yang mengoperasikan, tetapi siswa menjawab langsung di kertas masing-masing. Itu teknik sebetulnya bagaimana bisa kita lakukan, gitu kan. Bedanya kalau yang ada fasilitas gadget berarti langsung siswa yang mengoperasikan sendiri. Kalau tidak ada, kita yang mengoperasikan, siswa yang manual menulisnya. Itu tekniknya seperti itu. Atau tidak menggunakan tidak menggunakan lembaran evaluasi online, tapi menggunakan lembaran evaluasi offline yang sudah di print out gitu kan. Isinya sama dengan yang kita tampilkan di proyektor, tetapi kita sudah print out dalam bentuk PDF misalkan. Itu satu. Yang kedua tadi, bagaimana cara melihat hasilnya? Nah, begini, apa dulu yang kita gunakan? Platform apa? Misalkan gini, misalkan Ibu menggunakan untuk uji kompetensi untuk apa namanya tadi asesmen diagnostik menggunakan Mentimeter misalkan. Nah, asesmen diagnostik kan hanya untuk mengukur seberapa jauh sih pemahaman siswa sebelum kita masuk ke materi. Kan hanya untuk mengetahui itu aja, bukan nilai. Nah, itu bisa dilihat di Mentimeter kita, Bu, hasilnya. Atau bisa seperti yang kemarin kan bisa langsung dilihat di mana di layar, kan bisa dilihat. Di contoh misalkan, bentar. Contoh yang kemarin itu, sorry. Nah, contoh ini kan, Bu. Jadi kita bisa melihat itu kalau yang namanya asesmen diagnostik itu hanya kesiapan, bukan nilai. Ini bisa langsung dilihat di sini, di layar di sini. Nah, contohnya seperti ini. Tapi bagaimana kalau untuk uji kompetensi? Kan ada penilaian itu kan ada penilaian latihan. Kalau penilaian latihan kan kita nggak perlu nilai, nggak perlu hasilnya kita nggak. Tapi kan kalau ulangan itu untuk mengajak siswa memahami betul materi yang telah kita sajikan. Jadi bisa diulang-ulang sampai nilainya contoh tadi saya lihat. Contoh tadi ada di ulangan itu. Nah, ini. Contoh ini. Ini yang digunakan menggunakan word wall ini. Nah, di sini kan kita tidak membutuhkan nilai anak gitu. Di ulangan ini ulangan ini atau di uji pemahaman kita tidak memerlukan nilai anak, tapi yang kita perlukan adalah anak paham. Nah, di sini kan bisa kelihatan nilai hasilnya itu di sini langsung gitu kan. Nah, ini kalau untuk uji pemahaman. Tapi kalau mau menggunakan untuk uji kompetensi atau ulangan harian atau ulangan semester, nah apa dulu yang dipakai? Misalkan kita menggunakan live worksheet. Nah, live worksheet ini hasilnya akan kerekap di live worksheet juga, gitu. Akan di live worksheet juga. Atau menggunakan tally form yang ini.
Nah, tali form ini Bapak dan Ibu semalam saya contohkan terintegrasi ke spreadsheet. Jadi Ibu bisa melihat hasilnya itu di spreadsheet kita gitu. Nah, itu caranya. Jadi apa dulu nih yang kita tampilkan kalau mau untuk asesmen diagnostik, kita nggak butuh hasil untuk kita, tapi untuk dilihat saja. Kemudian untuk uji pemahaman kita juga tidak butuh nilai anak untuk kita, tapi untuk melihat anak sudah paham betul gitu kan. Tapi kalau uji kompetensi ya kan atau asesmen di akhir pembelajaran, nah baru menggunakan misalkan kita menggunakan tali form. Nah, untuk melihat hasilnya ini ada di spreadsheet kita, Bu. Sama halnya dengan menggunakan apa ya? Google Form. Google Form kan kita melihat nilai anak kan di itu, Bu. Di mana? Di spreadsheet. Sama, Bu, seperti itu. Nah, itu aja mungkin penjelasannya. Terima kasih. Pak Saiful, Ya, siapa? ini kalau dibagikan harus masuk di copy masuk satu-satu emailnya ya? Ya, karena ini project, jadi kita undang ke project gitu. Tapi saya lagi coba untuk mengirimkan link. Maksudnya mudah-mudahan bisa, tapi ini belum saya coba. Jadi gini aja untuk sementara Pak, untuk sementara nanti di grup, jangan di sini, kalau di sini kan terbatas ya. Di grup, Bapak dan Ibu simpan emailnya di situ, nanti saya masukkan sebagai kolaborator gitu. Oh Jadi ya. sebagai kolaborator. Nah, tinggal nanti caranya disalin itunya. Atau kalau yang sudah menerima bisa langsung Saya udah, share Pak. mungkin. Saya udah. Ya mungkin Bunda Oke, Salama silakan silakan share Bu. dulu. Saya share dulu Bu Saya Salama supaya jadi screen. contoh. Ya. Jadi Bapak Ibu nanti chatnya di grup ya, karena waktu kita kan terbatas di Zoom, nggak bisa di copy semua. Ini Pak, saya udah Ya. masuk, terus ini udah saya copy. Nah, coba. Ini. Nah itu udah di copy kan, udah punya Udah. Ibu. Iya. Iya, ini Nah, tadi dari email, ini udah saya copy. Nah, itu Oh seperti ya, itu. tinggal diedit ya. Betul. Kan udah di Iya. Canva Ibu itu kan? Iya. Iya. Itu caranya gitu, Ibu-ibu. Nah, seperti ini. Ini udah Emang keren. copy. Selama ini cepat gitu. Iya, iya. Siaplah. Gitu. Berarti nanti Pak Saiful teman-teman chat di grup aja ya Betul, emailnya. di grup aja Pak. Kalau di sini kan terbatas Iya. nih, keburu kehapus, saya ngopinya belum sempet. Iya, Lagi karena Pak, waktu kita kalau terbatas lewat ya kalau link, di Zoom. kalau lewat link nanti di Pak Saifulnya orang-orang rubah jadi berubah kan? Nah, Iya. itu. Dia Iya, harus memang saya email pernah ya. Kalau ngasih gitu kalau juga. rawan Nggak berbagai berubah. begitu ya Bu ya? Iya, jadi punya Mending saya loh kok kolaborasi jadi lah. berubah gitu. Mending kayak gini kali Pak, email. Iya, mending kolaborasi. Memang biasanya kolaborasi Bu. Gitu. Oh. Jadi manfaatnya gini juga Bapak dan Ibu, kolaborasi itu kalau ada proyek bersama bisa dikerjakan bareng-bareng gitu. Kalau kalau proyek iya. bersama tidak di copy dulu, kerja di situ bareng-bareng gitu. Di situ. Tapi Itu nanti sama dong Pak isinya. ya maksudnya kalau proyek bersama itu kayak pekerjaan di sekolah kan Bu, suka ada tuh. Oh, iya, iya. Satu proyek tapi dikeroyok bareng-bareng misalkan. Oh, iya. Nah, saya di bagian slide 1, yang lain di bagian slide 2, yang lain itu maksudnya. Jadi selesainya Oh, cepat gitu. Iya, tapi kan di sini di copy ya Pak Saiful ya, seperti yang dicontohkan Ya, Bunda ini Salama. disalin, di copy. Salin ya, betul. Iya, ini Jangan udah kayak ada di kopinya. itu. Oke. Jadi Baik. nanti saya tinggal edit namanya ya. Ya, tinggal ngedit aja lah. Gitu. Baik. Kalau mau menggunakan ini. Tapi kan ada tadi yang sudah mendesain, itu keren banget. Udah mendesain sampai ke referensi. Referensi. Itu udah keren banget. Gitu. Monggo lah, Baik. bebas. Oke, udah ya Pak. Udah, oke. Makasih Bu Oke. Salama ya. Ya. Jadi baik Bapak Ibu sekalian, karena waktu kita kan terbatas di Zoom, jadi Bapak Ibu nanti chat saja di grup, nanti Pak Saiful copy masuk di ininya ya. Ya. Jadi karena jangan di sini Bapak Ibu, karena waktu kita kan terbatas di Cek Zoom. email masing-masing aja gitu. Ya. Baik. Kalau masih ada pertanyaannya atau sudah tidak ada ya, karena waktu kita tinggal 17 menit. Nanti Bapak Ibu diskusinya nanti kita hari ini kan terakhir Zoom, jadi nanti diskusi di grup WA saja ya Bapak Ibu ya. Ya.
Ini ada pertanyaan Bunda Penny. Apa bedanya dengan link yang sudah ada di grup Pak Sepul yang kemarin itu? Maksudnya gimana, Pak? Yang contoh yang apa bedanya dengan contoh yang kita bagikan di grup waktu itu yang di link itu dengan yang akan di bagian ini? Ini, Bedanya. kalau nggak salah sama sih, kalau nggak salah. Kalau nggak salah sama. Tapi kan yang di grup itu kan link itu, Pak. Link hanya bisa membuka aja. Oh iya iya. Tidak bisa di copy, tidak bisa diedit gitu. Oh iya baik. Itu Bunda Penny ya bahwa yang di grup itu hanya contoh bisa dilihat aja nggak bisa diapa-apain. Ya nanti Bapak Ibu sekalian, Dan tidak bisa di-download juga. ya nggak bisa di-download juga. Jadi nanti kayak Bunda Asmia nanti di emailnya di grup aja ya supaya Pak Saiful nanti mungkin besok atau kapan nanti Ya nanti di saya masukkan Iya, ke Pak. grup. ya nanti akan masuk di email masing-masing. Jangan Pak lupa setelah masuk Saiful, email saya dibuat terima kasih salinan. banyak ilmunya. Baik. Sama-sama, Bu. Alhamdulillah sudah Pak ilmu lagi. Harus selalu Baik, jalan. ini peserta kita yang paling rajin Pak Saiful. Setiap ada Bu kegiatan Asmia, begini. Bu, ada YouTube-nya nggak, Bu? Ya, Ada YouTube-nya nggak? saya punya ada YouTube tapi di atas nama Tekaisia Dowora. Oh ya, nggak apa-apa, Bu. Iya, Di grup tuh berbagi-bagi, Bu. Kalau yang punya YouTube biar saling share, biar saling subscribe gitu. Iya, iya, iya. Banyak nih teman-teman. Oh, si YouTube-nya udah nambah viewernya lumayan. iya. Iya. Ada, saya bikin YouTube untuk atas nama sekolah karena sering bikin video kirim Ya. ke anak-anak. Boleh, Bu, share nanti di grup, Bu. YouTube-nya, Iya, Bu. iya. Terima kasih. Sama-sama, Bu. Saya ada Pak Sri Salama Channel. Begitu, iya, Bu, di ini yang punya Tapi udah YouTube. lama Ya, banget. nanti dibagikan di grup Bunda supaya semua Saling ini, Pak, mungkin saling subscribe gitu, saling ya, komen, betul, betul. biar rame. Ya, saya juga suka ngirim itu aksi nyata ke grup-grup Itu pilihan. keren, Akhirnya Pak. sekarang cepat banget, nggak nyampe 2 minggu udah divalidasi. Begitu. Wah, iya, Iya. keren lah, Bu. Hmm. Keren. Ya, terima kasih. Sama-sama. Baik. Baik, Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah kegiatan Zoom kita sampai hari keempat sudah berakhir. Salah kita akan banyak berdiskusi di grup sampai waktu kita masih lowong sampai tanggal 25 November ya Pak Sepul ya. Oh, Ya, tanggal betul. 25 pas hari guru ya. Oh iya iya pas hari itu. Pak, Pak Sepul ada yang mau disampaikan sebelum kita masalah tugas Pak ini. ya silakan Bunda. Maksudnya Nanti tugasnya kita mau tanya linknya, tugas. nanti linknya Bunda. Ada kan yang dibagikan itu di yang nanti di copy salinannya itu yang di copy linknya Bunda di copy. Oh, Linknya dimasukkan jadi bukan dalam bentuk PPT dan sebagainya hanya linknya Pak Sepul ya nanti kita Betul, linknya aja. linkkan tugas Seperti yang saya kirim contohnya. ya itu contoh yang di grup itu contohnya oh iya. baik silakan Pak Sepul closing statement dulu. Baik. Terima kasih Bapak dan Ibu hebat. Alhamdulillah di tuntas mendampingi secara online, tatap muka online di sini. Apa yang telah kita pelajari bersama. Mohon izin sekali lagi saya tidak mengajari bebek berenang, saya tidak memberikan garam di laut karena udah asin sendirinya. Tetapi dengan keriduan dan keikhlasan Bapak Ibu mau mengosongkan gelas Bapak dan Ibu sehingga ketika saya isi menjadi penuh lagi sehingga menjadi ada kebermanfaatannya. Tidak ada batasan untuk belajar berapapun usia kita, sampai kapanpun kita hidup, yang namanya menuntut ilmu itu wajib. Dan insya Allah apa yang telah kita lakukan 4 hari ini dan kemudian hari-hari ke depan besok, itu akan memberikan manfaat untuk semua dan anak cucu kita dan juga tentu siswa kita ya di sekolah. Oleh karena itu sekali lagi saya mohon maaf jika tidak sesuai dengan ekspektasi Bapak Ibu apa yang saya sampaikan 4 malam ini dan juga nanti hari-hari ke depan. Akan tetapi lillahi ta'ala insya Allah dengan keriduan Allah sekecil ilmu bentuknya apapun Bapak Ibu mau menerima dan bermanfaat untuk saya, bermanfaat untuk Ibu dan juga Bapak dan juga untuk semua. Insya Allah kita akan mendapatkan sesuatu yang baik karena yang kita tanam hari ini adalah kebaikan. Itu aja Pak Mulis. Baik, terima kasih Pak Sepul. Nanti Pak Sepul kita tunggu lagi karya-karya berikutnya ya di kegiatan-kegiatan Baik, siap. kita berikutnya.
Baik, Bapak Ibu sekalian, alhamdulillahirrabbilalamin, kegiatan Zoom kita berakhir di hari keempat ini. Insya Allah kita akan banyak berdiskusi di WA Group, Bapak Ibu, waktu kita masih lama untuk penugasan. Bapak Ibu, nanti Bapak Ibu mengirimkan email di grup ya. Nanti Pak Saiful akan mengendorse istilahnya ya, atau mengirimkan lewat email. Nanti Bapak Ibu yang masih kesulitan, nanti itu saja yang diedit sesuai dengan materinya Bapak Ibu. Baik, alhamdulillah kita semoga malam malam ini menjadi berkah bagi kita semua, terutama Bapak pemateri kita semua menjadi amal jariah, diberikan kesehatan, terutama kita semua Bapak Ibu. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam. malam dan selamat beristirahat Bapak Ibu guru hebat Terima kasih se-Indonesia. Pak Saiful, Pak Terima Muklis. kasih Pak Ya. Muklis, Bapak dan Ibu. Terima kasih Terima Pak kasih Saiful, Pak Pak Muklis. Pulut Rianto. Terima kasih semuanya. Saya pamit undur. Ya, kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu silakan istirahat ya.